akibat siksaan fisik plus siksaan batin. Pertama, jadilah mereka gila, mereka seperti orang gila, kehilangan akal. Allah mengatakan yubassarunahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling melihat. Jadi mereka saling melihat. Yubassarunahum, saling melihat penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi man fil ardi jami'an thumma yunji. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, Allah mengatakan yubassarunahum, mereka saling melihat di antara mereka. Penghuni neraka satu yang lainnya saling melihat. Yawaddul mujrimu, maka orang mujrim, orang kafir ketika itu, dia berangan-angan, law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani, seandainya dia bisa tebus siksaannya. Dia tebus dengan anak-anaknya. Kita tahu orang sangat sayang kepada anak-anaknya. Bahkan orang rela mati untuk bela anak-anaknya. Pada hari kiamat kala seorang masuk neraka, dia ingin tebus dirinya meskipun anak-anaknya masuk neraka enggak ada masalah. Yaftadi yauma idzin bibani, dia ingin tebus dirinya dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, kalau perlu istrinya masuk neraka, kakak adiknya semua masuk neraka, yang penting dia selamat. Wa fasilatihi allati tu'wi, bahkan kabilahnya, sukunya semua yang pernah mengayomi dia semuanya masuk neraka, enggak apa-apa, penting dia selamat. Bahkan wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, seluruh penghuni di muka bumi semua masuk neraka, yang penting saya selamat, enggak ada masalah. Sudah saking bingung dia berangan-angan yang aneh. Angan-angan yang tidak mungkin terpenuhi, angan-angan yang sampai dia berangan-angan sudah semua, yang penting ya Allah semua masuk neraka, yang penting saya selamat. Saking pedihnya dia rasakan. Angan-angan yang mustahil. Berharap semua manusia di atas muka bumi masuk neraka untuk menebus dia. Di antara dampak dari siksaan fisik dan siksaan mental, dia benci kepada dirinya. Mereka, penghuni neraka, benci kepada diri mereka sendiri. Dalam surat Al-Mu'min ayat 10, ya surat Ghafir, kalau salah surat 40 ayat 10, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqatikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun." Ketika disuruhkan kepada orang-orang kafir, disuruhkan kepada mereka pada hari kiamat. Sungguhnya kebencian Allah kepada kalian lebih besar daripada kebencian kalian terhadap diri kalian. Yunadawna lamaqtullah akbaru mim maqatikum anfusakum. Jadi mereka benci sama diri mereka. Tapi ingat, Allah lebih benci kepada kalian daripada kebencian kalian terhadap diri kalian sendiri. Namanya manusia, tidak ada yang benci pada dirinya. Kita semua senang sama diri kita. Kita ingin senangkan diri kita, kita ingin makan ini, kita ingin lihat ini, kita ingin dengar ini. Kita tidak ada orang benci dirinya. Yang ada orang benci orang lain. Adapun nama cintanya, dia paling cinta sama dirinya. Makanya dia tidak mau mati, dia tidak mau sakit karena dia sayang kepada dirinya. Namun pada hari kiamat kelak dia benci pada dirinya. Aneh, tapi itu kenyataan pada hari kiamat kelak. Kenapa dia benci pada dirinya? Karena dia kena mengatakan sama jiwanya, kamu kenapa dulu tidak beriman? Itu da'auna ilal imani fatakfurun. Ketika mereka di dunia diseru untuk beriman, mereka kafir, mereka tidak mau, maka mereka jadi benci terhadap diri mereka sendiri. Akibat dampak siksaan yang sangat berat. Benci kepada diri. Kenapa kau dulu? Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyesal, mereka mengatakan, coba dulu kita mendengar, kita berpikir, kenapa kau jiwa tidak mendengar dulu? Kenapa kau ikut hawa nafsumu? Kalau kau dengar dulu, tentu kita tidak akan menjadi penghuni neraka jahanam. Penyesalan tidak ada manfaatnya. Penyesalan. Mereka benci kepada jiwa mereka sendiri. Ini perkara yang menakjubkan. Bagaimana seorang benci kepada dirinya sendiri, itu terjadi pada penghuni neraka jahanam. Kemudian, percuma berbarengan, percuma disiksa bersama. Kata Allah, فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Fil adzabi musyrikun. Kalian pada hari kiamat kelak dalam azab bersama-sama. Di azab bersama-sama. Baik, kalau di azab bersama-sama, apakah mengurangi siksaan? Enggak. Kalau kita di dunia. Di dunia kalau kita dapat misalnya musibah, tapi kalau ada teman kita seperti kita merasa merasa berkurang ya. Ada teman, bukan cuma kita saja kok, bukan cuma kita yang terkena bencana, banyak orang kok, kita lihat orang susah, kita berkurang penderitaan kita. Di neraka percuma, ya. Di neraka percuma. Kebersamaan tidak akan mengurangi siksaan tersebut. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 39, "Walan yanfa'akumul yauma idz dzalamtum annakum fil adzabi musytarikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanfa'akumul yauma idz dzalamtum
annakum fil adzabi musytarikun. Tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat bagi kalian pada hari ini. Idz zalamtum, karena kalian telah berbuat kesyirikan di dunia. Annakum fil adzabi musytarikun, kalian sama-sama diadab. Percuma. Memang kalau diadab bareng-bareng kemudian berkurang, tidak berkurang. Kebersamaan kalian tidak mengurangi kepedihan siksaan. Siksaan batin. Kebersamaan kalian kalau di dunia mengurangi, kita bareng-bareng terkurang rasanya. Yang terakhir, di antara dampak dari percuma bersabar. Tidak ada faedahnya, tidak mengurangi penderitaan. Kita di dunia kalau terkena musibah, kita sabar, nanti akan hilang. Kita sabar, akan hilang. Semua akan berakhir, sabar. Hujan tidak selalu hujan, akan ada berhentinya. Kemarau tidak selalu kemarau, akan ada berhentinya. Ya, sakit akan ada sembuhnya insyaallah. Jadi kalau kita bersabar di dunia mengurangi penderitaan. Kalau di neraka percuma bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Kata Allah, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Masuklah kalian dalam neraka jahanam, terbakarlah dalam neraka jahanam. Kalian bersabar atau tidak bersabar sama saja kata Allah, tidak ada faedahnya. Kalau orang misalnya disiksa 1000 tahun, tapi dia tahu dia akan siksa 1000 tahun, dia akan keluar, dia mungkin bisa bersabar, sudahlah. Meskipun 1000 tahun saya akan sampai pada titik saya keluar. Tapi kalau abadi, percuma bersabar, tidak ada penghujungnya kalau abadi. Apa bersabar? Enggak ada faedahnya. Orang musyrikin tadi tidak akan bersabar, percuma tidak ada faedahnya. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Sabar enggak sabar sama saja bagi kalian. Dalam ayat yang lain mereka berkata, "Sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis." Kata mereka, "Sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis." Sama saja bagi kita, mau teriak-teriak, mau sabar, tidak ada jalan keluar. Kenapa tidak ada faedahnya? Karena siksaan abadi. Waliyadzubillah. Jadi karena itu, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takutlah kita kepada neraka. Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka jahanam. Fa anzartukum naran taladha. Aku ingatkan kalian tentang api yang menyala-nyala. Hati-hati. Nabi SAW pernah berkhutbah di atas mimbar. Nabi mengatakan, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku ingatkan neraka sampai selendang beliau jatuh. Saking semangatnya. Sampai suara beliau terdengar dari tempat yang jauh. Nabi teriak. Allah berfirman, Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad. Inni akhafu, aku takut. Aku takut. Inni akhafu in asaitu rabbi. Kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, adaba yaumin azim. Aku takut dengan adab di hari yang sangat dahsyat. Yaitu hari kiamat. Itu adalah ikrar kita. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin azim. Sungguhnya aku takut disiksa. Oleh karena ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan maksiat. Yang masih punya suami sabar. Jangan bermaksiat, jangan masuk neraka gara-gara sikap terhadap suami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaral nisa tasaddaqna, wahai ibu-ibu, sedekahlah fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada yang berkata 5 ya Rasulullah. Kok bisa ibu-ibu penghuni neraka jahannam paling banyak? Fa innakunna takfurnal ashir, karena kalian tidak tahu berterima kasih kepada suami. Apapun, para laki juga demikian, semuanya. Berusaha tidak bermaksiat kepada Allah dengan maksiat apapun. Kita tahu itu tidak sesuatu yang mustahil. Kita pasti bermaksiat. Tapi kalau kita bermaksiat jangan lupa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi demikian saja. Baik, ibu-ibu, demikianlah kajian kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.